Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Sultan Mujahidin. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang 3 amalan yang insyaallah akan mendatangkan ketentraman jiwa kita. Demikian juga akan semakin menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketentraman jiwa, demikian juga kebahagiaan hati merupakan dambaan bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman jiwa bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita berbagai macam jenis ibadah yang apabila kita tekuni dengan baik, maka akan mampu menciptakan bahagia dan ketentraman dalam jiwa kita, dan juga akan menyebabkan hidup kita ini akan senantiasa diliputi rasa gembira. Para sahabat sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 amalan yang insya Allah apabila kita mengamalkannya dengan keikhlasan hati, demikian juga dengan keistiqomahan, walaupun 3 jenis amal ini jumlahnya tidak seberapa banyak, akan tetapi apabila kita melakukannya dengan istiqomah, maka insya Allah akan memberikan dampak yang sangat baik pada jiwa kita, terutama dalam menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 amalan tersebut adalah, yang pertama adalah senantiasa membiasakan diri beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita di mana beliau senantiasa melazimkan diri dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya beliau adalah manusia yang suci, manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekecil apapun maksiat dan dosa. Akan tetapi walaupun demikian, beliau sebagai panutan kita, sebagai contoh kita, beliau memberikan qudwah, memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana cara agar hati kita ini bisa senantiasa tenang dan tentram, dan juga mendapatkan kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa melazimkan diri atau konsisten dalam memohon pengampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh fil yaumi wal lailati mi'ata marrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, segeralah kalian bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tak kurang dari 100 kali. Ini merupakan satu ajakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar kita mendapatkan ketentraman jiwa. Karena salah satu yang menyebabkan hati kita senantiasa gelisah, senantiasa galau adalah ketika hati itu diliputi oleh awan hitam yang disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, agar hati ini kembali kepada ketenangan dan ketentramannya, maka perlu kita menghalau
perlu kita bersihkan hati tersebut dari kelam hitam bekas dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengajak kita untuk kembali kepadanya dengan cara bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk kembali kepadanya adalah wastaghfirillah innahu kana ghafurar rahima. Bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kana ghafurar rahima, Maha Pengampun dan juga Maha Kasih Sayang. Para sahabat sekalian, inilah amalan pertama yang perlu kita lakukan apabila kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW di hadis yang lain, yang artinya barang siapa yang melazimkan diri dari istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenteramkan jiwanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar pada setiap masalah yang dialaminya, yang dihadapinya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Para sahabat sekalian, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu pintu untuk menggapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dan istighfar yang perlu kita lakukan sebagai pemula tidak perlu terlalu banyak. Yang penting istiqomah. Ya. Setiap amalan yang akan saya sebutkan pada pertemuan kali ini, kita berusaha untuk mengamalkannya dengan konsisten atau istiqomah. Di pagi hari setelah sholat subuh, demikian juga setelah sholat maghrib. Ya, masing-masing amalan ini kita amalkan sebanyak 100 kali dengan lafaz yang ringkas. Dimulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sebanyak 100 kali. Setelah sholat subuh 100 kali, dan setelah sholat maghrib 100 kali. Apabila kita istiqomah melakukannya dan mengamalkannya, insya Allah tidak perlu waktu yang lama, kita akan merasakan ketenangan jiwa dan ketentraman batin kita, insya Allah. Itulah amalan yang pertama yang perlu kita amalkan apabila kita ingin mendapatkan dan meraih kebahagiaan dan juga ketentraman jiwa. Amal yang kedua adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama, hati kita akan bersih dari penyakit-penyakit hati. Demikian juga akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keinginan-keinginan buruk. Hal itu sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shallu alayya fa inna salatakum alayya zakatul lakum." Senantiasalah kalian banyak-banyak berselawat kepadaku, karena sesungguhnya selawat kepadaku akan mampu membersihkan jiwa dan hati kalian. Para sahabat sekalian, membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin mempererat hubungan hati kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan semakin memperkuat rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dan rindu adalah energi yang paling dahsyat, yang paling ampuh untuk menambah semangat kita melakukan amal atau perbuatan yang pernah dilakukan oleh kekasih kita. Kita bayangkan, apabila dalam hati kita penuh dengan cinta dan sayang kepada seseorang, maka dengan sangat mudah kita akan mengikuti tingkah lakunya. Oleh karena itu, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hati kita akan tentram, jiwa kita akan tenang,
dan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin bertambah dan insya Allah akan semakin sempurna. Adapun berkaitan dengan salawat yang perlu kita amalkan setelah sholat subuh 100 kali, demikian juga setelah sholat maghrib 100 kali adalah salawat yang ringkas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Sebanyak 100 kali. Kalau kita telah terbiasa dan kita telah lancar membacanya, untuk membaca 100 kali salawat yang ringkas ini, mungkin kita hanya perlu waktu 10 menit. 100 kali. Bahkan tidak sampai 10 menit. Ya, 7 menit lah insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Amal yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan senantiasa tentram dan tenang. Para sahabat sekalian, berkenaan dengan zikir atau berkaitan dengan zikir yang akan kita amalkan 100 kali setelah sholat maghrib dan 100 kali setelah sholat subuh, kita ambil zikir yang paling ringkas. Ya, bisa kita membaca zikir La ilaha illallah sebanyak 100 kali. Atau kalau kita ingin yang lebih ringkas dari itu, kita bisa membaca lafaz Allah. Allah, Allah, Allah dengan penjiwaan, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Apabila kita telah terbiasa mengamalkan 3 amalan ini 100 kali, masing-masing 100 kali setelah sholat subuh dan 100 kali setelah sholat maghrib, maka insya Allah ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman jiwa akan tercipta dalam jiwa kita, insya Allah. Akan tetapi perlu kita ingat, para sahabat sekalian, bahwa amal ibadah akan memberikan kesan dan memberikan dampak yang baik dalam diri kita apabila kita amalkan dengan keikhlasan hati. Mari kita membiasakan diri untuk melakukan amal ibadah dengan hati yang ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan cinta dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah kita harus mengamalkannya sesuai dengan tuntunan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 amal yang saya sebutkan tadi merupakan 3 amalan yang memang telah senantiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat dan para ulama serta para aulia. Apabila kita istiqomah mengamalkan 3 amalan ini, dan saya rasa amalan ini sangat ringkas dan sangat mudah kita amalkan, insya Allah hati kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan senantiasa ditentramkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengamalkan 3 amalan ini, baik di pagi hari, demikian juga setelah sholat maghrib, maka alangkah lebih baik dan lebih sempurnanya apabila kita mengamalkannya dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Tetapi apabila keadaan kita tidak memungkinkan, maka kita boleh mengamalkannya ya sambil berjalan, ya sambil memasak misalnya, ataupun sambil menyetir mobil, ya sambil nyetir istilah kita ya. Atau mungkin kita sambil berbaring pun tidak apa-apa. Akan tetapi untuk mendapatkan kesempurnaan dalam amal seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, alangkah lebih baiknya apabila kita mengamalkannya dengan menghadap kiblat. Kalau bisa, ya, kita sediakan waktu khusus agar kita lebih khusyuk, agar kita lebih fokus. Dan insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita amalkan. Mungkin cukup sekian para sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mampu dan istiqomah melakukan amal ibadah ini atau amalan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.